Tiba-tiba, portal misterius muncul di berbagai belahan planet, dan tidak ada yang tahu apa arti dari fenomena ini. Di saat itu juga, beberapa orang menatap retakan bercahaya tersebut, bertanya-tapa apa yang akan terjadi pada dunia. Bahkan di padang pasir, peristiwa aneh itu disaksikan oleh para pelancong yang ketakutan oleh bayangan yang melayang di langit. Kepanikan mulai menyebar ke seluruh wilayah karena cahaya terang benderang yang memancar dari gerbang-gerbang itu sangatlah menakutkan. Tak lama kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi tanpa peringatan, dan seekor makhluk aneh menunjukkan taring tajamnya. Kemudian, ruang bawah tanah, Dungeon, pecah terbuka, dan gerombolan monster mulai bermunculan dengan amarah besar di tengah kilatan petir. Dalam adegan-adegan ini, kita melihat kekacauan total saat monster-monster tersebut menyerang warga yang tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Jumlah monster sangat mencengangkan, dan mereka menyerang orang-orang tanpa belas kasihan sedikitpun. Dalam hitungan detik, kehidupan biasa penduduk berubah menjadi mimpi buruk karena kehancuran yang disebabkan oleh serangan itu. Pada saat itu, kemanusiaan didorong hingga batas kemampuannya dan seorang pemuda mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan rekannya yang terluka. Keputusasaan melanda semua orang karena makhluk raksasa itu tampaknya mustahil untuk dikalahkan hanya dengan senjata biasa. Namun, masih ada cahaya kecil di ujung terowongan karena beberapa manusia membangkitkan kekuatan luar biasa untuk melawan. Kelompok orang terpilih ini kemudian disebut sebagai hunter, pemburu, dan mereka adalah harapan terakhir bagi kelangsungan hidup bumi. Di saat yang sama, seorang prajurit menggunakan pedang apinya untuk menghadapi orc dan melindungi orang-orang tak bersalah di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, orang-orang dengan kemampuan penyembuhan khusus juga muncul untuk membantu mereka yang terluka di tengah medan perang. Berkat upaya para pejuang legendaris ini, monster-monster mulai dapat ditahan dengan rantai ajaib dan kekuatan fisik. Seorang penyihir muda memusatkan seluruh energinya ke dalam lingkaran mistis untuk merapalkan mantra kuat melawan musuh. Dengan keberanian besar, mereka berhasil menekan kemajuan monster dan akhirnya menstabilkan situasi yang mengerikan itu. Segera setelah itu, para pahlawan mengambil peran untuk memasuki portal guna menetralisir bahaya secara langsung di dalam Dungeon. Kini, tujuannya adalah mengalahkan bos di setiap area, menutup jalur-jalur tersebut untuk selamanya, dan membawa perdamaian sekali lagi. Tanpa memikirkan keselamatan mereka sendiri, para hunter pemberani melemparkan diri ke dalam Dungeon. Namun, harga dari pilihan ini sangatlah mahal. Sayangnya, banyak yang akhirnya gugur di medan perang dan tertinggal saat perang terus berlanjut. Pada saat ini, sang pemuda menatap ke arah kehampaan, merasakan beban dari semua orang yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan sisa dunia. Sementara itu, monster-monster kejam terus muncul dalam jumlah banyak, menunjukkan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai menghancurkan segalanya. Tetapi pemuda ini bukanlah pejuang biasa. Ia membangkitkan aura listrik biru yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Ia menghadapi naga raksasa dan mempertanyakan apakah monster-monster itu bisa mendengar penderitaan mereka yang gugur saat melawannya. Dengan tekad yang besar, sang protagonis mencengkeram gagang pedangnya dan merasakan kekuatan mengalir melalui setiap bagian tubuhnya. Tatapan sang pahlawan berubah serius dan percikan biru menunjukkan bahwa ia siap menghadapi bahaya apapun di depannya. Di sisi lain, serigala aneh mengeluarkan raungan mengerikan saat mencoba mengintimidasi satu-satunya manusia yang masih berdiri. Di tengah kehancuran total itu, sang petarung bersiap untuk pertempuran terakhir dan tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut dengan kilatan tajam di matanya. Pemuda itu fokus pada tujuannya dan mengaktifkan teknik rahasia yang akan mengubah jalannya pertempuran. Di dalam gua yang gelap, sisa-sisa prajurit kuno beristirahat dengan tenang sampai sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, api biru menyala di tengkorak seorang prajurit yang gugur, menandakan bahwa ini bukan akhir baginya. Dengan itu, beberapa kerangka mulai bangkit dari tanah, diselimuti energi mistis yang terpancar dari sang protagonis. Ia mengulurkan tangannya dan memberikan perintah langsung agar para roh terbangun dan bertarung di sisinya sekali lagi. Dengan memanggil jiwa-jiwa hunter yang telah tiada, pemuda itu menciptakan pasukan bayangan yang tampak tak terkalahkan. Kemudian para kerangka itu diberi kehidupan baru dan bersiap untuk mengikuti perintah orang yang membawa mereka kembali dari kegelapan. Pada saat itu, sang master meminta sekutu barunya untuk meminjamkan semua kekuatan mereka demi mengakhiri kekuasaan monster. Inilah perjalanan epik dari pria yang memimpin mereka yang telah memberikan nyawa dan kini kembali sebagai bayangan kuat untuk meraih kemenangan. Berdampingan dengan pelayan mayat hidupnya, sang pahlawan menerjang maju dengan semua yang ia miliki untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di tempat aneh ini. Inilah kisah pemandu roh terkutuk bernama Regoado, yang memegang pedang dengan api biru. Pemuda itu memiliki kemampuan dari Joan of Arc dan meningkatkan tekniknya dengan kekuatan Taira no Masakado. Kemudian ia mengangkat senjata bersinarnya ke udara dan bersiap untuk meluncurkan serangan kuat terhadap musuhnya. Saat ini, Rego menghadapi naga dan ular raksasa sambil berbicara tentang nyawa yang telah mereka ambil. Karena itu, suara-suara dari mereka yang pergi dengan tidak adil bergema di kepalanya, memberikan lebih banyak kekuatan pada pedang khususnya. Dengan pasukan kerangka di sisinya, sang protagonis berjanji untuk membalaskan dendam bagi semua yang telah gugur. Namun, ia hanya memperoleh kemampuan unik ini setelah peristiwa tertentu yang mengubah hidupnya selamanya. Semuanya dimulai ketika pemuda itu bertemu dengan hantu misterius yang memberinya kekuatan luar biasa dan gelap ini. Sebelum itu,
Profesi hunter cukup umum di dunia dan berbagai kelompok bertempur melawan monster. Hanya sejumlah kecil manusia yang membangkitkan kemampuan dan karena alasan itu mereka dipandang sebagai pahlawan pemberani. Namun, sang pemuda berpikir pandangan idealis ini tidak sepenuhnya benar tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja. Berjalan menyusuri kota, ia menyadari bahwa mungkin tidak semua orang semulia yang dibayangkan orang-orang. Ekspresi pemuda itu menunjukkan kekecewaannya terhadap realitas kejam para hunter yang telah ia temukan. Tangannya yang dibalut perban menunjukkan bahwa bocah itu melewati banyak hal sulit dan kemungkinan besar ditipu oleh seseorang. Pada saat itu, para petualang mencari misi di papan pengumuman yang dibagi berdasarkan tingkat kesulitan. Namun, meski memohon kesempatan, pemuda itu ditolak oleh seorang pria tua yang tidak mempercayainya. Bocah itu mengatupkan tangannya dan mengatakan dia akan menerima jenis pekerjaan apapun, tetapi tidak ada yang mau memberinya kesempatan. Di kejauhan, beberapa orang mengenalinya dan mulai berbisik tentang reputasinya yang tidak begitu baik di antara para hunter. Setiap kali dia menjalankan misi, senjata akan patah dan gerombolan monster akan muncul entah dari mana untuk menyerang. Karena hal ini, ia mendapat julukan Rego si Malapetaka, dan banyak yang meragukan ia layak disebut sebagai hunter. Di Counter Serikat, Guild, pemuda itu memohon kesempatan, tetapi tidak ada orang di sana yang tampak menganggapnya serius. Dengan tatapan lelah, petugas itu mengatakan pemuda itu sudah tahu satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan. Jadi, dia menawarkan misi untuk memulihkan relik dari hunter yang gugur, sebuah tugas yang sangat berbahaya. Dengan tatapan kecewa, sang protagonis menerima pekerjaan itu karena dia tidak memiliki pilihan lain yang tersedia. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah guild mencoba memulihkan barang milik seorang prajurit yang tertinggal di Dungeon, tetapi kemampuan mereka dicuri, dan mereka semua akhirnya tewas karena kutukan. Itulah sebabnya bocah itu berlari menuju portal karena dia sangat membutuhkan uang dari misi tersebut. Dia kemudian tiba di pintu masuk gua yang gelap dan bersiap untuk tantangan yang menanti di depan. Pemuda itu meratapi nasibnya karena telah jatuh begitu rendah hingga menerima pekerjaan terburuk yang bisa dimiliki seorang hunter. Di dalam, pekerja lain menyapanya dan mengakui usahanya dalam menggali tempat itu. Pemuda itu mengeluh karena tidak bisa menemukan apapun. Seluruh area tersebut terkubur setelah pertempuran sengit melawan bos. Yang tersisa hanyalah tumpukan batu dan puing-puing yang menutupi barang-barang berharga. Dengan beliungnya, pemuda itu mulai menggali bebatuan untuk mencari relik. Setelah beberapa saat, ia berhenti dan menyeka keringat di dahinya, menunjukkan betapa melelahkannya pekerjaan itu. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem menginformasikan bahwa ia hanya mendapatkan 1 poin mana yang sangat sedikit atas semua kerja kerasnya. Ia kemudian teringat harus memeriksa apakah barang-barang tersebut terkutuk dan memutuskan untuk menggunakan poinnya. Cerita berbalik sejenak untuk menunjukkan bahwa kemampuan yang dibangkitkan pemuda itu disebut mediumship, kemampuan medium. Matanya bersinar dengan cahaya biru yang intens saat kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya dengan cara yang luar biasa. Dengan ini, ia memanggil arwah para pemburu, hunters, yang telah gugur, yang muncul di sekelilingnya seperti pasukan hantu. Di antara mereka adalah arwah seorang satria berbaju zirah lengkap yang kini mematuhi perintahnya. Kemampuan utamanya adalah berinteraksi dengan hantu yang berkeliaran di dunia orang hidup. Awalnya, ia mengira kekuatan ini tidak berguna karena ia hanya bisa melihat arwah dan tidak lebih. Karunia ini tidak bisa digunakan untuk menyerang atau bertahan, dan lucunya, kekuatannya justru menarik spekter ke arahnya. Karena hal ini, pemuda itu sering menimbulkan masalah bagi beberapa guild dan mendapatkan julukan The Calamity, si Malapetaka. Dengan helaan napas lega, ia berpikir bahwa setidaknya untuk saat ini, tidak akan ada hal buruk yang terjadi dalam misi tersebut. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh dan menyadari salah satu hantu bertingkah berbeda. Matanya bersinar terang saat sistem mengumumkan bahwa mediumship-nya telah beralih ke mode fokus. Sosok seorang pria muncul dan Rego mengenalinya dari poster orang hilang, pemburu bernama Nakinesi. Ia ingat Nakinesi adalah pahlawan peringkat B yang hilang saat menyelamatkan rekan setim dan seorang anak. Meskipun begitu, tidak ada yang mau menyentuh barang-barangnya, dan arwah pria itu tampak sangat terluka dan sedih. Sang protagonis takjub dengan keberanian prajurit yang mempertaruhkan nyawanya demi orang lain tersebut. Pemikiran ini membuat sang pemuda terdiam dan merenungkan makna sebenarnya menjadi seorang pemburu. Ia lalu menyadari bahwa hantu itu sedang menatap tajam ke tumpukan batu di sudut gua. Karena penasaran, ia memutuskan untuk menggali di tempat yang terus ditatap oleh arwah tersebut. Setelah beberapa lama, ia akhirnya menemukan sebuah pedang yang tertancap di tanah di samping tengkorak dan beberapa tulang. Ia pun mengerti bahwa hantu itu hanya sedang menatap sisa-sisa jasad Fanyanya sendiri. Pemuda itu merasa ironis bahwa kemampuan terkutuknya justru sangat sempurna untuk menemukan relik dengan mudah. Dengan rasa hormat, ia menatap barang-barang pemburu itu sambil merenungkan nasib tragisnya. Saat menyentuh pedang tersebut, ia merasakan aura gelap dan menyadari objek itu membawa kutukan yang kuat. Namun, ia heran mengapa tidak ada hal buruk yang terjadi saat ia memegangnya. Ia memasukkan barang-barang itu ke dalam tas dan menyimpulkan bahwa cerita tentang kutukan itu mungkin hanya rumor. Di tengah kerja kerasnya, ia menemukan foto lama mendiang pemburu itu bersama seorang gadis yang tampaknya adalah putrinya. Pada saat itulah, sang protagonis memahami mengapa arwah pria itu begitu terikat dengan barang miliknya.
Hantu sang prajurit melayang di dekat jasadnya dengan ekspresi kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Rego pun memanjatkan doa dalam hati, meminta agar jiwa sang pahlawan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ketenangan itu terganggu ketika dua pemburu lain muncul dengan senyum mengejek. Mereka mengenali Rego sebagai si malapetaka. Salah satu pria memberitahu rekannya bahwa lebih baik mereka pergi agar tidak terlibat dengan si pembawa sial. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Ia merampas pedang milik protagonis dan mengatakan bahwa dia akan menyimpannya karena barang itu terlalu bagus untuk bocah seperti Rego. Seketika, rekannya menyadari bahwa senjata itu adalah relik dan mulai panik. Dengan jijik, pria itu melemparkan bilah pedang ke tanah dan berteriak bahwa dia tidak ingin ada barang terkutuk di dekatnya. Ia menyalahkan Rego karena membiarkannya menyentuh barang itu. Ia menghina Rego sebagai sampah yang menyambung hidup dengan menggali barang kotor milik orang mati. Pemburu itu kemudian berasumsi bahwa Rego berada di sana mencari relik mendiang saudaranya sendiri. Terungkaplah bahwa saudara Rego adalah Yugo Kurosado, pemburu peringkat es yang legendaris. Pria itu bingung karena pahlawan hebat tersebut hilang di penjara bawah tanah, Dungeon, tingkat rendah dan mulai meragukan kekuatannya. Dengan marah, Rego menegaskan saudaranya masih hidup dan mulai tertawa dengan cara yang menyeramkan. Pemburu yang mengejek itu tertawa dan mengatakan kedua bersaudara itu tidak berguna. Dengan hina, ia bersiap untuk menginjak sesuatu di tengah gua. Ia mengatakan itulah sebabnya Rego bertahan hidup dengan mengais relik orang mati. Pria itu dengan kejam menginjak pedang prajurit yang gugur tadi, sementara Rego tersungkur di tanah dengan amarah yang meluap. Pria itu menendang Rego dan menyuruhnya mati sendirian di suatu tempat. Arwah pemilik pedang menyaksikan adegan itu dengan ekspresi terkejut dan tidak berdaya. Di atas tanah, Rego menggenggam relik itu erat-erat saat kemarahan mulai mengambil alih dirinya. Foto pahlawan tua dan pedangnya tergeletak di debu, sebuah simbol penghinaan yang luar biasa. Tiba-tiba, mata dan rambut Rego berubah menjadi biru, dan kekuatan luar biasa mulai terpancar darinya. Ia memungut bilah pedang yang bersinar itu dan berkata bahwa mereka boleh menghinanya, tapi tidak boleh menghina orang lain. Sistem mengumumkan bahwa mediumship telah diaktifkan sepenuhnya. Arwah pemburu yang gugur itu bereaksi, menyatu dengan tubuh Rego. Dengan aura biru yang kuat, Rego membentak pria itu agar tidak berani menginjak barang-barang tersebut dengan kaki kotornya. Kedua pemburu itu ketakutan melihat tekanan luar biasa dari Rego. Penuh amarah, Rego mencengkeram kerah baju si penindas. Sebuah teriakan kesakitan bergema di dalam gua yang gelap, dan hasil pertarungan itu berakhir menggantung. Beberapa waktu kemudian, Rego memegang tas berisi semua barang yang berhasil ia kumpulkan. Dengan wajah memar, ia membawa barang-barang pemburu yang gugur itu ke tempat yang sangat istimewa, sebuah rumah mewah dengan papan nama Nakonishi di pintu masuk. Meskipun ia diperintahkan untuk membuang barang-barang tersebut, Rego memutuskan untuk mengembalikannya kepada keluarga sang pahlawan. Ia yakin keluarga prajurit itu ingin jasadnya kembali untuk pemakaman yang layak. Dengan tekad besar, ia menekan bel pintu. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita serta seorang gadis muncul. Rego memperkenalkan dirinya sebagai sesama pemburu relik yang baru saja kembali dari Dungeon yang berbahaya. Dengan itu, pemuda itu menunjukkan tas berisi pedang dan berkata bahwa ia telah menemukan barang-barang milik kerabat mereka. Terhanyut dalam emosi, gadis itu mulai menangis dan meneriakkan nama ayahnya saat melihat senjata yang pernah digunakannya. Ia memeluk bilah pedang itu dengan kerinduan yang mendalam dan membenarkan bahwa itu memang milik ayah tercintanya. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul di pintu dan terkejut melihat pemandangan tersebut. Pria tua itu kemudian merampas pedang dari tangan si gadis dengan ekspresi kemarahan dan penghinaan di wajahnya. Dengan rasa jijik yang besar, ia menyebut relik itu menjijikan dan seolah-olah tidak ingin benda itu berada di dekatnya. Kemudian, ia melemparkan senjata pahlawan yang telah gugur itu ke tanah dengan kekuatan penuh tanpa berpikir panjang. Segera setelah itu, pria tersebut menunjuk ke arah Rego dan mengatakan bahwa baik pemuda itu maupun barang-barang tersebut adalah sampah yang menjijikan. Pria itu menjadi murka dan memukul Rego dengan tongkatnya, sambil berteriak bahwa ia akan menuntut pemuda itu karena melanggar aturan asosiasi. Sambil menunjuk jarinya dengan amarah, lelaki tua itu mengklaim bahwa seorang hunter peringkat B seperti putranya tidak akan pernah tersesat dengan cara yang konyol seperti itu. Pada saat itu, ia menuduh sang protagonis telah menjebak sang pejuang, dan pemuda itu terdiam 1000 bahasa oleh kebohongan tersebut. Di dekat sana, sang wanita tidak tahan menerima tekanan itu dan mulai menangis putus asa mendengar kata-kata kasar tentang kehilangan kerabatnya. Mencoba menjelaskan, Rego mengatakan bahwa ia bahkan tidak mengenal pria itu dan menyebutkan bahwa rohnya yang meminta tolong agar barang-barangnya dikembalikan. Namun, lelaki tua itu mengabaikan segalanya dan mengancam akan menggunakan kontak pentingnya di guild untuk melarang pemuda itu mengambil pekerjaan apapun seumur hidupnya. Dengan itu, sang penyerang memerintahkan seseorang untuk mengambil garam guna mengusir pembawa sial tersebut. Dan Rego merasa seperti orang bodoh karena mencoba melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang ini. Jauh dari keributan itu, kita melihat sebuah kuil kuno yang tampak terbengkalai dan tertutup vegetasi di tengah keheningan mutlak. Dindingnya yang aus dan retak menunjukkan bahwa tempat itu sudah lama tidak menerima pengunjung dan membawa aura misteri serta kesunyian yang mendalam. Di dalam struktur tersebut,
Terdapat patung-patung dan simbol-simbol kuno yang menyimpan ingatan tentang semua pejuang yang telah pergi dari dunia aneh ini. Berbagai baju zirah tua dan potongan peralatan yang rusak menumpuk di lantai seperti sisa-sisa pertempuran yang telah lama dilupakan waktu. Sang protagonis mengatupkan tangannya dan mengucapkan doa yang tulus, meminta maaf kepada yang telah tiada karena tidak dapat benar-benar membantu keluarganya. Ia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tas berisi barang-barang tersebut saat ia berjalan sendirian menuju bagian luar tempat gelap itu. Tiba-tiba, barang-barang tersebut mulai bersinar dengan energi biru yang sangat kuat, menerangi seluruh interior kuil dan mengejutkan pemuda itu. Merasakan kehadiran yang luar biasa, Rego menoleh ke belakang dengan ekspresi terkejut, menyadari bahwa sesuatu yang supranatural sedang terjadi. Di tengah tumpukan logam tua, pedang terkutuk itu memancarkan kekuatan yang luar biasa, dan nama hunter yang telah gugur itu seolah bergema di seluruh area. Seketika, sistem mengaktifkan fokus mode mediumship, dan beberapa baut energi biru mulai mengelilingi tubuh protagonis dengan intens. Dengan mata yang bersinar terang, Rego memfokuskan penglihatan spiritualnya untuk memahami jiwa mana yang memanggilnya. Kemudian, siluet mendiang Nakanishi terbentuk di udara, dikelilingi oleh percikan listrik, menunjukkan ekspresi yang sangat tenang dan damai. Pemuda itu menyesal tidak membawa pria itu pulang dan bertanya-tanya apakah itu alasan sang jiwa memutuskan untuk muncul pada saat itu. Roh Hunter itu menjelaskan bahwa ia bertindak atas kemauannya sendiri dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi siapapun dengan kematiannya yang tiba-tiba. Sambil memegang senjata itu, Rego berkomentar bahwa semua orang percaya sang pahlawan telah tiada, tetapi tidak ada satupun barang miliknya yang ditemukan sebelumnya. Dengan itu, ia menggenggam gagang pedang dan berpikir bahwa satu kenang-kenangan saja sudah cukup untuk membawa kedamaian kembali bagi keluarga itu. Pada saat itu, pemuda itu meminta maaf kepada hantu tersebut dan mengatakan bahwa mungkin ia telah melampaui batas dengan mencoba membantu mereka yang tidak menginginkannya. Rego menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih karena ia merasakan beban penolakan yang baru saja ia alami di depan pintu rumah mewah tersebut. Tiba-tiba, ia teringat berita mengerikan tentang saudaranya, Yugo, yang merupakan seorang hunter hebat dan hilang saat bertugas. Pada saat itu, kesedihan melanda semua orang, dan Rego kecil dalam keadaan syok melihat orang-orang menangis tanpa henti. Tatapan sang protagonis menunjukkan trauma kehilangan satu-satunya orang yang ia kagumi, yang merupakan kebanggaan seluruh wilayah. Setelah itu, orang-orang mulai menjulukinya pembawa sial, mengatakan bahwa hanya kemalangan yang terjadi saat bocah itu ada di sekitar. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat untuk menahan rasa frustrasi karena dihakimi atas sesuatu yang sama sekali bukan kesalahannya selama hari-hari sulit itu. Menghadapi spektrum biru tersebut, pemuda itu merenungkan bagaimana hal-hal bekerja di dunia mereka yang telah tiada dan mencari jawaban penting. Kemudian, Rego bertanya apakah hantu Nakanishi pernah melihat saudaranya di sisi lain, karena ia juga menghilang dalam sebuah misi. Roh itu hanya memejamkan mata dalam diam dan tidak memberikan petunjuk apapun tentang keberadaan prajurit level legendaris tersebut. Dengan senyum paksa, pemuda itu berasumsi bahwa mungkin kebenaran lebih sulit dihadapi daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Pada saat ini, sang protagonis mengakui bahwa mungkin ia tidak dilahirkan untuk menjadi hunter sejati karena keterbatasannya. Melihat ke arah puing-puing, ia menolak untuk percaya pada kematian kerabatnya karena tidak ada satupun barang miliknya yang ditemukan hingga hari ini. Pemuda itu merasa tidak berguna karena bahkan hantu yang seharusnya ia lihat tidak muncul untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Dengan kemampuannya yang lemah, ia menyadari bahwa ia hanya bisa memasuki Dungeon level rendah dan akhirnya menjadi beban bagi tim manapun. Ia ingat saudaranya selalu dikelilingi oleh teman-teman dan memiliki kekuatan luar biasa yang membuatnya benar-benar berbeda. Pada akhirnya, pemuda itu mendapati dirinya benar-benar sendirian dan memahami bahwa perjalanannya akan jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan siapapun. Tiba-tiba, sebuah tangan hantu menyentuh bahu Rego, menariknya keluar dari pikiran gelapnya. Roh prajurit itu mendekati si pemuda dan mencoba menghiburnya dengan gerakan ramah. Sambil tersenyum, spektrum itu menggelengkan kepalanya, dan Rego bertanya-tanya apa artinya. Kemudian roh itu menunjuk ke depan seolah mengatakan bahwa segalanya tidak seperti yang dipikirkan bocah itu dan mengundangnya untuk mengikuti. Energi biru yang kuat muncul dari hunter yang gugur itu dan mulai bergerak, membimbing sang protagonis ke arah baru. Dengan itu, cahaya tersebut berubah menjadi portal merah dan oranye yang bersinar terang di depan mereka. Pemuda itu benar-benar terkejut dengan kemunculan tiba-tiba gerbang api di tengah kuil kuno tersebut. Tanpa memahami apapun, Rego menutup mulut dengan tangannya dan mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Ia melihat fenomena itu dan menyadari bahwa itu adalah sebuah portal, tetapi dengan warna yang sama sekali berbeda dari Dungeon biasanya. Ketakutan, pemuda itu berteriak pada sang roh dan bertanya mengapa ia dibawa ke tempat yang berbahaya seperti itu. Sebelum ada jawaban, sebuah kekuatan misterius mulai menarik sang protagonis ke dalam gerbang yang bersinar itu. Gravitasi menjadi sangat kuat dan Rego terseret ke dalam pusaran tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Ia berputar tak terkendali di tengah pusaran energi saat ia dibawa ke tujuan yang tidak diketahui. Siluet pemuda itu menghilang ke dalam cahaya yang intens dan portal itu tertutup segera setelahnya. Di dalam tempat aneh itu, bayangan orang lain muncul dan mengamati pengunjung baru yang baru saja tiba. Seorang wanita dengan penutup mata dan senyum sinis menyambut pemuda yang jatuh ke dalam jebakannya.
Tatapan wanita misterius itu menunjukkan bahwa ia memiliki rencana jahat dan siap untuk memulai permainannya. Kemudian, Rego terhempas keras ke lantai sebuah ruangan besar yang dipenuhi pilar batu dan banyak debu. Dengan kepala yang terasa pening, sang protagonis perlahan bangkit dan mencoba memahami di mana ia mendarat. Setelah perjalanan itu, dengan putus asa, ia melihat ke sekeliling, mencari jalan keluar dari Dungeon yang aneh dan menakutkan itu. Ia berpikir harus segera keluar dari sana secepat mungkin karena kemampuannya tidak cukup kuat untuk bertarung. Sambil berlari menyusuri lorong, pemuda itu menemukan sebuah jalan, namun jalan pintas tersebut terhalang oleh dinding batu. Dengan ekspresi panik, ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat terkutuk itu. Tiba-tiba, suara dentuman keras bergema di belakangnya. Pemuda itu berbalik, terkejut melihat apa yang terjadi. Dinding tempat ia berasal mulai bersinar dan retak, seolah-olah sesuatu yang sangat kuat sedang mencoba mendobrak keluar. Kemudian, seekor banteng raksasa dengan tanduk api menerobos segalanya, muncul dengan mata merah dan kemarahan yang meluap. Seketika itu juga, sistem mengumumkan bahwa bos Dungeon telah muncul. Pemuda itu mengerti bahwa ini adalah misi khusus. Ia tidak bisa pergi sampai berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Namun, peluang menangnya hampir nol. Tergeletak di tanah, ia bertanya-tanya mengapa ia bisa terjebak di dalam portal Dungeon sesulit ini. Binatang itu menatap si pemuda dengan tatapan kejam dan bersiap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dengan satu hantaman cepat, banteng itu melempar sang protagonis hingga terpental jauh, menciptakan dampak yang menggetarkan seluruh aula. Pemuda itu melayang di udara tanpa kendali dan merasakan rasa sakit yang luar biasa akibat hantaman tersebut. Terluka di tanah, ia melihat monster itu mendekat perlahan untuk memberikan serangan terakhir. Namun, ia menyadari bahwa tanduk binatang itu tersangkut pada sesuatu, memberinya sedikit peluang untuk bertahan hidup. Meski begitu, ia merasa segalanya sia-sia karena ia tidak memiliki kekuatan maupun keahlian. Di sampingnya, pedang pemburu yang tewas tertancap di tanah. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba, ia teringat bahwa ia membawa senjata milik Nakanishi ke dalam portal. Ia berpikir tidak boleh mati sekarang karena harus mengembalikan relik tersebut kepada keluarga sang pahlawan yang berhak menerimanya. Dengan tekad membara, ia mengulurkan tangan untuk meraih pedang tersebut. Sistem kemudian bertanya apakah ia ingin menggunakan seluruh mana pond miliknya, meskipun itu sangat berbahaya. Sambil berlutut di hadapan binatang itu, ia hanya bisa berpikir bahwa keluarga sang prajurit harus menerima relik tersebut. Sistem mengumumkan bahwa seluruh mananya digunakan untuk mengabulkan sebuah permohonan dan menanyakan tentang skill rahasia. Tanpa berpikir dua kali, ia menerima apapun demi bertahan hidup. Cahaya biru yang sangat kuat muncul di tengah Dungeon. Level mediumship-nya meningkat, dan skill, persahabatan di dunia bawah, terbangun, mengungkap sosok misterius. Sebuah suara wanita berkomentar bahwa sudah lama sekali tidak ada manusia hidup yang muncul di tempat itu. Sosok hantu dengan penutup mata menatapnya rendah dan berkata, pemuda ini adalah pemandangan yang cukup menyedihkan. Sang protagonis terkejut dan bertanya siapa dia, menyadari bahwa ini bukan roh Nakanishi. Wanita itu mempertanyakan mengapa ia beristirahat dengan tenang di tengah pertempuran. Ia memperingatkan bahwa pemuda itu akan dihabisi oleh sang banteng jika terus begitu. Sang hantu menyebutnya pengecut dan berkata bahwa penampilannya yang lemah mencerminkan jiwanya. Namun dengan senyum tipis, ia menyuruh pemuda itu bangkit karena masih ada sedikit peluang untuk selamat. Ia mengingatkan tentang pedang yang ada di sampingnya. Pemuda itu menjawab bahwa senjata itu sudah patah dan mungkin lebih baik mati daripada menyakiti orang lain. Ia tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat yang menyebarkan bencana. Mendengar kata pengkhianat, sang hantu teringat memori gelap. Ia teringat saat dikhianati oleh rekan-rekan yang ia percayai, dituduh sebagai penyihir, dan dibakar di atas tumpukan kayu meskipun telah berjuang untuk semua orang. Kembali ke masa sekarang, sang hantu menatap pemuda itu dengan geram. Ia berkata bahwa diam dan tidak melakukan apa-apa saat disalahpahami sama saja dengan sudah mati. Ia memerintahkan pemuda itu untuk bangkit. Didorong oleh kata-kata tersebut, sang pemuda mulai berdiri. Dengan susah payah ia memegang pedang yang patah itu sebagai tumpuan. Cahaya biru mulai bersinar di bilah yang rusak. Saat banteng api berhasil melepaskan diri dan menyerang, pedang tersebut tiba-tiba memperbaiki dirinya sendiri dan memancarkan kekuatan luar biasa. Sang hantu tersenyum puas dan berjanji akan meminjamkan kekuatannya. Api biru yang intens menyelimuti tubuh pemuda itu. Kekuatannya begitu besar hingga ia hampir kehilangan kesadaran. Matanya memutih karena tidak mampu menahan aliran energi yang dahsyat. Pertahankan egomu, perintah sang hantu. Ini adalah pertarunganmu, gunakan kekuatanmu sendiri untuk mengalahkan binatang itu. Wanita itu kemudian mengungkapkan identitas aslinya. Dengan senyuman dan pedang yang bersinar, ia memperkenalkan diri, prajurit nubuat, sang legenda Joan of Arc. Sistem mengonfirmasi proses perasukan, possession. Sang pemuda terdiam, tidak percaya bahwa sosok di depannya adalah pahlawan sejarah terkenal. Mata pemuda itu kini bersinar dengan intensitas biru yang sama dengan sang hantu, siap menghadapi musuh dengan tekad baru. Dengan pedang di tangannya, ia mengambil posisi untuk menyerang banteng raksasa yang berlari ke arahnya tanpa rasa takut. Kemudian,
Seberkas energi biru melesat dari bilah pedangnya dan sang wanita berteriak agar pemuda itu menerjang maju dengan seluruh kekuatannya.